Oke. Jadi untuk penggunaan Monika ini ada banyak sekali perintahnya, tapi kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, seperti itu. Contoh CHA ya, CHA ini untuk heikinasi, yaitu untuk mengetahui kapan sih reversalnya, seperti itu. Jadi untuk mengetahui reversal suatu saham. Jadi kita cukup ngecek ya, kita cukup cek contoh seperti ini. CHA, oke. Time frame-nya silakan gunakan time frame daily terlebih dahulu, baru kode sahamnya, baru klik kode sahamnya. Misal apa ya? BABP deh. Jadi cukup ketik CHA. Session file ini. Bentar. Misalkan BABP. Jadi yang diganti adalah kode sahamnya aja. Jadi perintahnya CHA, ya kan? Lalu time frame-nya itu daily. Nah, di sini kita bisa melihat suatu saham itu mau reversal atau mau naik kayak gitu. Jadi kalau kita perhatikan, ya kalau kita perhatikan, jadi kalau setelah merah panjang kayak gini muncul hijau pertama itu adalah waktunya beli. Jadi inilah momentum seperti ini yang kita manfaatkan. Lalu nanti kalau merah sudah muncul merah itu waktunya jual. Gitu. Sama semuanya. Jadi saat candlenya hijau pertama kali itu beli ya, saat candlenya merah itu waktunya jual. Nah, kalau bisa silakan kombinasikan dengan parabolik. Nah, ini adalah parabolik. Ini bisa dikombinasikan. Gimana kombinasinya? Kalau paraboliknya sudah mau pindah ke bawah kayak gini dan candlenya hijau, nah itu waktu tepat untuk beli kayak gitu. Jadi kayak gini gitu. Jadi kalau paraboliknya mau pindah ke bawah dan candlenya hijau, itu waktu yang tepat untuk beli karena kenaikannya dia bisa panjang atau bisa beberapa hari kayak gitu. Kalau menggunakan time frame daily. Jadi yang kita manfaatkan adalah momentum satu hari saat hijau pertama kali. Itu yang bisa kita manfaatkan momentumnya. Ya. Kalau sudah hijau beberapa kali ya itu silakan dipantau lebih ketat lagi. Kalau sudah hijaunya sudah beberapa hari. Tuh. Jadi supaya lebih 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 apa ya? Lebih pas gitu. Oke ya. Jadi itu adalah penggunaan JHA. Nah, penerapannya itu bisa berbagai time frame ya. Bisa berbagai time frame. Jadi kalau ini adalah time frame daily, ya, ini adalah time frame daily, maka untuk time frame yang lebih pendek itu bisa diatur ya, bisa diatur atau bisa ya atau bisa digunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, ini ke Zoom. Oh, bentar masih oke.
Jadi itu adalah CHA, ya CHA. Untuk daily itu bagus sekali ya, bagus untuk daily atau untuk swing dengan jangka waktu pendek. CHA ini sangat powerful. Jadi saat hijau pertama kali beli, nanti kalau candlenya sudah merah di Heikin Asinya, itu silakan jual di ABB misal. Oke, seperti ini. Jadi kalau candlenya hijau pertama kali beli, merah pertama kali jual. Nah, time frame bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan. Mau diganti jam juga boleh, ya kan? Jadi sesuai kebutuhan. Kalau mau fast trade gimana? Boleh aja pakai time frame 5 menit misal seperti itu. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau kita menggunakan Heikin Ashi, ya, kalau kita menggunakan Heikin Ashi, ya saat hijau pertama kali beli, merah pertama kali jual. Nah, caranya seperti itu. Oke. Itu adalah CHA. Jadi bisa dibuat harian. Nah, kalau kita ingin swing ya, kita bisa menggunakan CAH ya. Ini kalau Heikin-Ashi swingnya bisa untuk one day trade ya, bisa untuk mencari momentum satu hari atau bisa untuk swing beberapa hari atau swing pendek seperti itu. Nah, kalau CAH ini untuk swing yang lebih panjang ya. Swingnya lebih panjang. Kenapa? Karena di CAH ini untuk memanfaatkan segitiga hijau sama segitiga merah seperti itu. Jadi kalau swing jangka panjang ya kita nikmati nanti kenaikan dan penurunan sahamnya gitu. Segitiga hijau beli ya kan. Besoknya turun gimana setelah dibeli ya nggak apa-apa. Selama segitiga merah belum keluar ya, selama segitiga merah belum keluar, silakan di hold nggak apa-apa ya. Tetapi kalau segitiga merah sudah keluar contoh seperti ini, itu baru dijual ya. Kalau menggunakan CAH itu kalau jangka panjang. Nah kalau jangka pendek gimana? Kalau jangka pendek tinggal diganti aja time frame-nya, misalkan 5 menit kayak gini. Segitiga hijau beli, segitiga merah jual. Hijau beli, merah jual, gitu aja. Jadi kalau mau time frame pendek ya, untuk trading cepat ya time frame-nya dipendekin. Itu adalah untuk CAH. Jadi CAH ini lebih condong untuk swing seperti itu. Oke, lalu berikutnya CAH, CTL, oke, CFN. Nah, CFN. Nah, CFN ini fungsinya buat apa? Nah, CFN ini kita untuk mengetahui atau memprediksi harga suatu saham itu akan ke angka berapa. Memprediksi ya, bukan kepastian. Ini hanya untuk memprediksi. Jadi sahamnya itu akan naik ke berapa. Nah, jadi ini adalah ada namanya spike atau lonjakan volume seperti itu. Nah, jadi seperti BABP, ya ini targetnya akan ke sini nih, ke 600-an. Berapa lama? Ya kurang lebih 3 sampai 9 bulan. Bisa lebih cepat nggak? Nah, kalau tanyanya bisa lebih cepat sebulan bisa nggak? Ya itu relatif ya. Tapi kalau dari histori itu biasanya tercapainya itu 3 sampai 9 bulan tuh, dari muncul spike ini, spike tertingginya. Gitu. Oke, kalau mau yang lebih pendek gimana? Sama, time frame-nya tinggal dipendekin. Misalkan 5 menit kayak gini. Oh, kalau 5 menitnya sudah tercapai gimana? Ya sudah, berarti dia akan koreksi dulu. Koreksi nanti turun, habis itu akan naik lagi seperti itu. Jadi time frame silakan gunakan sesuai kebutuhan. Jadi CFN ini untuk mengetahui atau memprediksi harga saham itu akan ke berapa angkanya. Seperti itu. Tinggal nunggu waktunya. Berapa lama nih tercapainya. Seperti itu. Itu adalah CFN. Nah, berikutnya CTL. Nah, kalau untuk CTL ini adalah untuk mengetahui ya arah pergerakan harganya.
Ya, arah pergerakannya mau kemana nih? Seperti itu. Jadi contoh, di sini kita juga bisa melihat CTL. CTL ini adalah untuk melihat trendline. Ya. Misalkan nih trendline. Kalau ada trendline di atas candle itu namanya jadi support, jadi resisten. Kalau di bawah candle itu jadi support. Gitu. Dan kalau ada resisten kuat itu namanya di supply zone seperti ini. Jadi kalau ada abu-abu di atas candle itu namanya supply zone seperti itu. Ya. Tapi nanti kalau ada di bawah candle itu namanya demand zone. Jadi itulah cara menentukan arahnya mau kemana. Nah, kita nanti tinggal diperhatikan aja time frame-nya. Ya. Jadi time frame ini sesuai kebutuhan kita. Mau daily boleh, jam boleh, kayak gini. Jadi supaya kita tahu arahnya mau kemana nih harga sahamnya. Tinggal cek aja trendline-nya. Di atas candle ada trendline di harga berapa aja. Nah itulah arahnya. Dan di bawah candle juga harus kita lihat. Di bawah candle itu arahnya akan ke berapa aja. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Siapa tadi ya? Bu Yuli. Bu Yuli ada? Oh, nggak ada malahan. Bu Yuli yang minta tadi nih sore. Oke, nggak apa-apa. Yang lain silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan aja. Ini tentang penggunaan Monica. Silakan open mic aja, Pak. Ada pertanyaan? Silakan. Bisa diulang. Yang bagian mana, Pak? Yang mau diulang, Pak? Kalau semua nanti ada rekamannya kok, tenang. Kalau semua ada rekamannya. Itu mungkin dia belum buka Monica, Pak. Jadi Pak Priyono sudah ada kan Monica, Pak? Sudah saya kirim kok. Kalau yang belum punya Monica, japri ke saya ya. Yang belum punya. Pak, mending saya yang tanya, Pak. Kan saya suka lihat nih, Pak ya. Misalnya di candle CHA itu kan warnanya merah, itunya candlenya. Nah, tapi volumenya hijau, dia tetap naik loh, Pak. Volumenya hijau, ya berarti kan dia spekulatif buy. Jadi tetap bisa, jadi lebih prioritas di volume prioritas kalau misalnya ada hijau tapi volumenya abu-abu nggak naik. Gimana? Candlenya hijau tapi volumenya abu-abu itu malah nggak naik, maksudnya naik juga paling 1-2 tick gitu loh. Kan saya selalu bilang yang bagus gimana? Candlenya hijau, volumenya hijau. Itu yang paling bagus. Ya. Maksud saya daripada candle hijau kayaknya mendingan volume hijau ya berarti ya, yang prioritasnya maksud saya. Iya, jadi gini, jadi gini. Kalau sudah hijau itu kan confirm sudah mau naik kan.
Ya, kalau dua-duanya hijau udah pasti naik, nggak Ya. mungkin nggak. Nah, yang kita pingin itu adalah sebelum hijau. Jadi kita harus perhatikan sebelum hijau itu kan merah Masian kan. Nah, Nah itu dari kenapa? Maksudnya kayak jadi sebelum hijau candlenya siapa tahu hijau. mau hijau naik. Nah, kita masuk ya kalau bisa itu candlenya masih merah tapi besoknya Mm-mm. jadi hijau. Nah itu gimana lihatnya Pak? Itu yang pertanyaan saya Pak. Nah, ya dicari dong candlenya. Yaitu kita harus melihat satu-satu. Contoh ya, contoh. Nih. Nggak, Kalau maksudnya candlenya mesti seperti apa yang Oke. merahnya? Merahnya pertama, tanda-tandanya ya, tanda-tanda Iya, candlenya merah mau berubah jadi hijau. Pertama, iya. shadow ada di atas sama ada di bawah. Itu Shadow yang mana tuh Pak? shadow ini. Kayak gini nih. Ini kan ada di Oh, atas. doji. Ya, bisa doji, bisa ya doji lah, doji bisa. Ya. Doji yang di Heikinasi tapi ya. Jadi doji di Heikinasi sama di candle biasa itu beda. Ya. Jadi tanda-tanda mau hijau itu adalah ya seperti ini. Atasnya ada shadow, bawahnya juga ada shadow. Itu tanda-tanda mau berubah jadi hijau. Gitu. Jadi kalau setelah merah panjang lalu candlenya doji gitu kan, tapi masih merah, nah itu besok itu bisa jadi itu tanda-tanda mau jadi hijau. Pak, kalau misalnya dojinya warnanya hijau, itu bisa naik atau turun Pak? Saya masih bingung nih, dojinya suka ada warna merah, ada warna hijau. Nah, kalau hijau pertama kali apa masih di mana dojinya dulu? Kalau dojinya di atas setelah Kalau naik, dojinya hijau, itu kan berarti naik dong. Kalau doji merah naik juga berarti dua-duanya sama ya berarti ya? enggak, maksudnya gini, dojinya hijau, hijau ini di mana letak hijau pertama atau setelah hijau panjang baru hijau? Hijau pertama dong. Nah, kalau hijau pertama ya berarti kan dia kan mau naik. Ya, kalau hijaunya merah juga berarti mau naik sama kan berarti ya? Iya, asal Maksudnya itu doji merah berarti. ya, Asal dia turun terus ada doji tiba-tiba gitu ya. iya. Oke. Coba di Jepon Om Holi itu kayak seperti itu bukan? Di apa? Jikon. Jepon. Pak, kalau misalnya dojinya 2 itu artinya apa, Pak? Ya double doji. Lebih bagus atau lebih jelek? Ya, Dibanding 1. ya bagus. Lebih bagus ya berarti ya. Iya. Oke. Karena sering saya lihat ada double doji. Ya. Nah, saya sama kayak Jikon nih kan. Ini Nih, kan setelah merah, double ini kan doji nih. sudah mulai ada shadow nih di atasnya sama bawah. Nah, Senin bisa jadi ini hijau. Tuh. Jadi kalau kayak gini ini namanya spekulatif buy, ya kan? Jadi namanya spekulatif buy. Tapi ini Bapak lihat deh Pak, kan ada doji double tuh Pak. Terus kenapa malah jadi doji merah Pak? Lihat deh yang sebelah sini cetusannya. Yang mana? Nah, nih. Di sini. Ini yang ada doji 2 Pak. Doji mana ini? Nih, doji 2. Kan merah tuh doji 2. Tapi kok merah? Iya, kan saya bilang tanda-tanda belum confirm untuk hijau, untuk jadi hijau. Ini masih tanda-tanda. Coba nih perhatikannya. Ini kan nggak ada shadow-nya semua nih. Yang merah ini. Baru hari ini ada shadow, ya kan? Atas sama bawah. Nah, volumenya apa? Volumenya hijau. Ya, volumenya hijau apa? Hijau. Hijau tinggi. Ya. Artinya ini namanya spekulatif buy. Ini adalah tanda-tanda candle berikutnya, ya. Mungkin hari Senin ini candlenya jadi hijau. Gitu. Nah, yang paling bagus ini hari udah naik Pak yang ini Pak. Iya, kan masih belum confirm untuk naik kan. Hari ini naik, iya oke, daily-nya. Udah naik lumayan tinggi Jekon. Yes. Nah, kalau yang bagus ya volumenya hijau tua. Jadi masih merah seperti ini, ya kan? Tapi volumenya hijau tua. Itu bagus. Waalaikumsalam. Jalan. Nih, Jekon. Ini hari naik 8,86%. Ya. Closing.
setelah turun beberapa harian. Iya. Jadi Senin ini boleh mau beli boleh nggak boleh. Cuman Iya, bisa satu naik lagi kan. ya, cuman satu ini volumenya. Volumenya hari ini besar Jikon. Ketinggian ya kalau udah Tinggi. naik banyak ya. Nah, besok kalau volumenya nggak besar, ya bisa jadi koreksi, bisa jadi Lagi. doji lagi, bisa jadi kan. Oke. Gitu. Iya, makanya saya bilang volume yang paling penting nih. Nah, kayak ini kan dia masih doji merah, ya kan, candlenya kalau kita lihat. Tapi dia udah naik 8,8% karena volumenya tinggi, ya kan? Yes. Tuh bener Pak, ada yang belum punya mau nikah Pak. Gimana dia mau ikut? Belum punya mau nikah. Yang belum punya WA ke saya. Pak Gusti iya sudah. Pak Gusti sudah kayaknya sudah saya kirimin. Kalau saya nggak salah harusnya sudah. Kalau belum WA saya Pak ya. Kalau yang belum WA saya. Kalau mengenai gap bisa ditutup tapi bisa juga enggak, tergantung. Ya. Ya kalau gap ya bisa ditutup, gap itu akan tertutup, cuman waktunya kapan ya? Waktunya itu yang belum tahu. Jikon bottom juga bottom, oke. Kalau untuk melihat bottom apa double bottom, harga bottom. Nah, harganya udah rendah gitu ya. Ya, kalau untuk melihat harga bottom gitu, cek aja menggunakan CTL. CTL ya. Cari kalau ada demand zone CTL. Nah, itu cek demand zone, Pak. Ya. Demand zone-nya belum ada. Supportnya itu di sini nih, garis hijau ini berarti di ini. Ini adalah supportnya. Di 60. Untuk Jikon bottomnya harga mungkin yang dimaksud bottom itu harga terendah dari sebelumnya. Ya, harga terendahnya. Bisa lebih turun lagi nggak? Ya bisa aja. Ini supportnya di 60 kayak gitu. Besok masih naik tuh Pak ya. Nah, Jikon ini tanda-tanda mau reversal Pak. Jadi tanda-tanda mau naik. Saya udah beli tadi sih. Sudah. Jadi kalau besok jadi gini, kalau besok Bapak tinggal cek aja ya hari Senin ya. Kalau candlenya jadi hijau ya, ya udah hold aja Pak. Hijau silakan di hold nggak apa-apa. Nanti jualnya kapan? Jualnya kalau candlenya jadi merah. Setelah hijau, candle merah itu baru jual. Itu becap kena suspend Pak ya, saya belum kejual. Iya, kena suspend. Saya tadi mau beli lagi maksudnya, ternyata suspend dia nggak jadi beli. Ya udah untung 5% kok, dijual nggak bisa, reject. Iya, kemarin suspendnya Pak ternyata, kemarin sore. Tanggal 17. Saya kemarin sore itu beli. Terus tadi saya jual nggak bisa. Wah, kayaknya suspend nih kali. Ya, tadi saya baru tahu di itu teman-teman info di grup. Itu bisa lama Pak ya? 3 hari. Tergantung Pak, tergantung dari apa ngasih info nggak perusahaannya kan gitu. Jadi suspend itu karena kenaikannya sangat ini. Kalau cepat nggak wajar. Tapi Becap dulu juga pernah suspend 3 hari dibuka. Cepat kok kalau yang saham-sahamnya MMC. Becap. Kapan suspend tuh? Kayaknya sebelum itu pernah ada 3 hari atau 2 hari udah dibuka ya. Becap apa ya? 1 hari. 1 hari malah udah. Iya, waktu itu saya habis itu terbang lagi. Iya, terus langsung naik lagi, ya kan? Aku ingat kok Becap pernah di suspend sekali dengan membuka.
Ya udah nyampe Senin atau Selasa 300. juga pasti udah buka. Jekon kayaknya Senin naik lagi tuh tebal di 86-nya. Ikon ya, ada lagi apa? SMMT. SMMT, oh ya ini ada gap di sini. Artinya apa Pak? Terus gap Ya dulu. berarti ya bisa nutup gap. Ini gap di atas, jadi bisa naik lagi. Bisa ke 450. Ke 450 bisa. Ini kan gapnya di 450-an. Hari Iya, ini saya baru kemarin mulai beli naik belum lagi. jual tuh. Iya, oke, asik. Untung belum dijual. Emang nggak dijual. BABP bisa naik berapa Pak? 2,5 padahal ya saya udah inget banget tuh. BABP 600. Iya, iya maksudnya tadi padahal saya udah bilang bisa ke ini kan, cuman tetap aja nafsu deh 250. kalau udah hijau. Iya, enggak, karena kan sudah benar 250 karena apa itu namanya? Supply zone-nya di situ, di sini nih. Nah, kan udah nyentuh 25 demand supply zone 250. Habis itu kan Oh, nggak kuat 250. nggak kuat turun lagi dia. Ya, Tapi itu tebal banget, itu BABP di 242, 1,2 juta loh. ya. Tapi ya kalau untuk time frame pendek ya tadi kan saya juga ini bilang kan di time frame berapa tuh 30 kayak 30 apa 1 jam gitu kan akan ada supply zone. Nah tapi untuk daily-nya dia bagus, udah bagus apa ini BABP. Daily itu dia sudah break dari awan. Nah kayak gini. Nah, hari ini dia udah break dari awan. BABP. Itu nunggunya lama banget Pak, ampun BABP. Kok lama itu loh kan Ini dari sini. masih bisa naik lagi Om Holi. Bisa bos, ke 600. Ayo. Oh bisa ke 600. Oh Iya. tadi udah jual. Lihat di mana Iya, Pak bisa saya- ke 600 Pak? Kenapa? Kita turun beli lagi. Lihat di mana bisa 600? Oke. Oh, Di itu di spike-nya. Di Spike spike daily. CFN. spike-nya. Ya. Ya, memang nanti saya bilang ke Berarti 600 itu kalau- bukan hari ini atau besok ke 600-nya. Ya, ya. Kan? Hmm. Jadi kalau CFN. 3 bulan lah paling cepat. Ya, jadi kalau memang beli lalu dibiarkan ya nikmatin naik turunnya, ya kan? Oh iya, spike-nya. Oh itu daily. Ya, daily. Oh. Daily-nya. Kalau Tungguin 5 lah. ya, kalau 5 menitnya di 250 itu sudah tercapai hari ini. Iya. Jadi bisa koreksi dulu. Jadi kalau sudah nyampe spike biasanya turun dulu. Ini kan sudah nyampe nih. Hari ini kan spike-nya. 248 tertinggi Jadi tadi. habis itu turun. Nanti turun Heeh. habis itu naik lagi. Nanti dia bentuk baru lagi ya Pak? Betul. Nah, nanti waktu turun kita beli Oke. lagi, baru nanti jual lagi gitu ya Pak, ya lebih untung gitu ya daripada nungguin ya. Iya, Sampai makanya 65. tergantung stylenya kan. Kalau Iya. bisa memantau, ya saat mau naik ya beli. Saat sudah nyampe spike kayak gini ya, nyampe spike atau ada supply zone itu jual dulu. Karena hampir semuanya itu akan koreksi kalau sudah nyampe spike, nyampe supply zone kayak gitu. Nanti turun, mau naik lagi beli lagi gitu. Soalnya saham MMC itu biasanya naiknya cuma 1-2 hari, setelah itu dia turun. Benar nggak Pak? Biasanya? Iya, karena kan kalau ngelihat daily-nya, stokastik kan sudah overbought semua. Nah, Kemarin. iya kan, betul. Sama becap kan, saat sudah overbought kan saya bilang jual dulu. Nanti kalau mau naik, mau beli aja nggak apa-apa. Jadi kalau dia sudah koreksi, mau beli lagi silakan nggak apa-apa. Becak udah enak-enak naik ya suspend. Capek deh. Pak, saya penasaran sama ini nih Pak. Doit. Doit.
Tadi sih saya udah jual, cuman saya penasaran. Itu kan dia masih naik kan? Ya, Masih naik. Cepetan Nah, jual kan dia judulnya. volumenya itu udah turun banget itu. volumenya turun ya. Jadi oke. Ini sudah naik ya. Ini sudah overbought, Bu. Stokastik overbought, RSI overbought gitu kan. Jadi dia mau koreksi. Mau turun ya. Jadi ini habis ini biasanya turun nih karena ini sudah overbought RSI stokastiknya. Gitu. Iya. Tadi saya lihat itu makanya ini saya jual aja. Ya. Terus dia punya spike-nya kan 2 hari yang lalu ya. Itu 350 udah tercapai. Nah, kalau lihat sekarang dia beda lagi ya spike-nya ya. Di time frame berapa, Bu? 05. 05. Oke. Nah, sore tadi itu ada masuk lagi nih spike-nya. Ya. Jadi tadi jam 3 tadi ini masuk lagi nih spike-nya kan? Baru muncul, spike-nya baru muncul. Oke. Tandanya ya ini tandanya, tanda baru muncul spike-nya. Jadi kan kita bisa melihat nih ada orang yang baru masuk gitu. Nah, volumenya kecil, iya kan volumenya kan hari ini kecil ya. Jadi kan koreksi kalau Ibu kemarin perhatikan spike-nya sudah tercapai, ya hari ini koreksi wajar karena kan spike-nya sudah tercapai. 2 hari yang lalu sih udah tercapai sih. Ya. Jadi kalau sudah tercapai itu semua saham akan turun. Jadi kalau dilihat dari daily ini juga kelihatan candle hari ini kalau turun candlenya hitam. Nah ini. Nah, ini iya. hitam. Tadi juga saya lihat ini. Yes. Ini tanda-tanda mau turun. Baru tanda-tanda ya. Belum fix turun, belum. Ini baru tanda-tanda turun. Nah, tapi kalau muncul segitiga merah itu fix mau turun. Oh, atau lihat di CHA udah candlenya udah merah gitu ya. Merah, betul. Oh, tadi belum merah, cuman saya ragu ini naiknya udah tinggi banget. Terus udah gitu spike kemarin udah tercapai, terus volume kecil. Nah, udah saya jual semua aja tadi. Ya. Nah, yang pintar gitu, saat mau turun jual dulu kan. Terus turun. Nah, besok kalau mau naik lagi baru boleh beli lagi gitu. Jadi kan profitnya di satu saham kita masih bisa profit berkali-kali gitu. Yes. Tempat ragu tuh tadi Pak, aduh bingung jual atau enggak, tapi kelihatan tanda-tanda kayak mau turun. Ya, karena sudah overbought semua itu ya tanda-tanda mau turun atau koreksi, Bu. Kalau ya, sudah overbought. sama yang di jam kalau nggak salah, dia tuh pixelnya itu ada merah tua tuh tadi saya lihat kalau nggak salah. Jam. Kemarin yang merah. Bukan hari ini. Di yang berapa menit ya? Oh nggak ada yang merah tua gitu. Jam. Oh mungkin saat tadi ada spek jam 3 tadi kan ada yang masuk, Bu, itu ada spek baru. Oh ini yang time frame pendek. Ya yang pendek. Yang 505 merah ya. Ya itu kan udah merah tua ya. Ya. Time frame jadi 5 kalau menit. kayak gini kita mendingan jual ya Pak ya? Dijual kalau time frame pendek berarti kan untuk jangka pendek. Ya kan? Kalau pixelnya merah dijual boleh, jangka pendeknya ini kurang bagus. Kalau berpatokan sama pixel gitu kan. Kalau patokannya segitiga hijau ya nggak apa-apa, masih segitiga hijau beli. Tapi tadi belinya ya saat muncul segitiga hijau. Nah, ini muncul segitiga hijau ini mungkin tadi karena saat ada spike baru tadi, ada orang yang beli maka muncul segitiga hijaunya. Sebelumnya kan merah nih. Gitu. Iya. Tadi sih saya lihat beberapa ini volume turun, terus udah overbought gitu, terus ada apa tadi udah hitam itu apa yang di daily ya? Daily ya. Terus spike juga 2 hari udah tercapai, ya udah saya jual aja lah. Ya oke Pak. Udah pinter gitu. Udah pintar ya? Yes, lulus udah pinter. SD udah lulus ya?
Ya, makasih Pak. Oke, Bu. Om Oli, pura Yes. gimana Om? Aduh, hari ini terjun. Nah, pura. Tadi Nah, bilang ada naik 15%. Saya iya. pasang Oke. Tadi kan saya bilang itu 15. pura historinya kan turun. Kalau Betul. kalau candle bayangannya iya 15%, ya kan? Kenapa Hmm, saya juga nggak, hmm. ini kan hijau pertama pura. Saya juga nggak berani Iya, betul. ngasih apa itu namanya? Rekomendasi, Janji-janji. bukan, rekomendasi selera pemberani, kan bukan ini yang saya keluarkan. Betul, betul. Benar. Kenapa? Saya lihat historinya. Nih contoh nih, setelah naik tinggi besoknya turun. Setelah naik tinggi Iya. besoknya turun. Ya sudah, itu adalah historinya. Kalau tadi kan nanyanya candle bayangannya berapa? Ya saya tahu 15% ya kasih 15% kan. Cuman kan saya bilang habis itu historinya turun. Benar nggak? Betul, betul. Iya. Betul. Tapi itu belum ada tanda-tanda besok Senin belum bisa tanda-tanda naik ya. Kalau tanda-tanda naik tergantung volume, Pak. Nah, hari ini kan kemarin kan ini sama ini. Volumenya kalau sudah tiba-tiba tinggi, ya kan, kayak gini. Besoknya kecil, ya pasti turun. Saham apapun, kalau tiba-tiba volumenya terlalu tinggi gini kan, lalu besoknya volumenya kecil, itu turun dia. Saham apapun. Oke. Berarti masih turun lagi dia ya. Ya, karena ini juga nih overbought kan. Iya, iya, iya.